Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Sebelumnya, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah perpajakan, yaitu Bapak Rahmat Fadil SPD MM, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang pajak penghasilan badan atau PPh badan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Aulia. Nama saya Julian. Nama saya Paulina Mariana. Nama saya Syadat Hakim. Nama saya Tania Nurul Bait. Nama saya Cindy Julia. Nama saya Revitania Safitri. Nama saya Andi Pratama. Nama saya Egy Syarah Rizka. Nama saya Fadila Cikasti Manasih. Nama saya Hilyatul Aulia. Nama saya Devina Dwi Septiani. Nama saya Inka Elvira Junior. Nama saya Titania Agustina. Nama saya Zuhro Tunisa. Nama saya Muhammad Iqbal Fadilah. Nah, sebelumnya, pertama itu kita akan menjelaskan pengertian PPh badan. Apa sih itu PPh badan? Yaitu adalah pajak adalah pembayaran wajib oleh individu dan badan kepada negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pajak mendukung program sosial, infrastruktur, dan layanan publik penting bagi masyarakat. Nah, pajak penghasilan atau PPh badan dikenakan pada perusahaan atas penghasilan tahunan dan berperan dalam pembangunan nasional. Memahami peraturan pajak itu penting untuk pengusaha. Peraturan perpajakan juga berubah seiring dinamika pasar, menciptakan tantangan seperti kurangnya pemahaman dan resiko sanksi atas ketidakpatuhan. Pengertian PPh badan. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama 1 tahun pajak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan PPh. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang PPh, yang dimaksud penghasilan suatu badan atau perusahaan adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Dasar pengenaan pajak penghasilan badan dikenakan pada subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh badan atau perusahaan dan BUT dalam tahun pajak. Bentuk usaha tetap atau BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Next. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang subjek PPh badan. Yang pertama, subjek pajak dalam negara adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek PPh badan. 2. Subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 3. Badan usaha tetap BUT
adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Selanjutnya, dasar hukum PPH Badan. Pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah dicabut dengan PP Nomor 55 2022 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Keempat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang bentuk dan tata cara penyampaian laporan serta daftar WP dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan tarif PPh bagi WP dalam negeri berbentuk perseroan terbuka. Ketujuh, beberapa peraturan turunan dalam PMK, Perdirjen, dan lainnya sebagai regulasi pelaksanaannya. Lalu tarif PPh Badan. Sebelumnya tarif umum pajak penghasilan badan sebesar 28% dari penghasilan kena pajak, yang kemudian diturunkan menjadi 25% mulai 2010 sesuai pasal 17 ayat 2A Undang-Undang PPh Nomor 38 Tahun 2008, kemudian melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1, tarif PPh Badan diturunkan menjadi 22% mulai tahun pajak 2022 hingga saat ini. Kewajiban wajib pajak. Wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk menghitung pajak, menyetor, dan membayar pajak, serta melaporkan pajak atas segala bentuk penghasilannya. Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, mekanisme dalam perhitungan pajak penghasilan badan sebagai berikut. Yang satu, mengetahui penghasilan kena pajak. Sebelum Anda melakukan perhitungan pajak, penghasilan badan usaha atau PPh badan, terlebih dahulu ketahui nominal penghasilan kena pajaknya. Cara dengan mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal. Penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan. Setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan apabila menggunakan pembukuan. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama 5 tahun secara berturut-turut. Selanjutnya ada menghitung pajak penghasilan terhutang. Untuk mendapatkan nominal ini, Anda dapat mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Bagaimana cara menghitung PPh badan yang masih harus dibayar? Apabila PPh terhutang dihitung dari tarif dikali penghasilan kena pajak, maka PPh yang masih harus dibayar adalah jumlah pajak terhutang dikurangi kredit pajak. Kredit pajak adalah pajak-pajak yang sebelumnya telah disetorkan atau yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Selanjutnya, itu ada data identitas WP. Di sini ada nama WP PT Herbal Sehat, ada nomor NPWP di 01 444 555 6 777 dan 000. Alamat domisili usahanya ada di Jalan Candi Sewu nomor 10 Malang, Jawa Timur. Nomor teleponnya ada di 0341 123 456. Jenis usahanya itu ada manufaktur obat-obatan atau farmasi dengan kode KLU 35220. Direktur utamanya di sini ada Dr. Handes APT Ahmad Yasin Abdurrahman MBA. Direktur di sini ada Muhammad Abdullah Azam ST MSc. Komisaris utamanya itu ada Ibrahim Mas'ud Abdurrahman ST M.ENG. Komisarisnya di sini ada
Asma Hanifah Salilah SPSI. Lain-lainnya itu ada laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, tidak menggunakan jasa konsultan pajak. Di sini ada contoh untuk laporan laba rugi untuk PT Herbal Sehat. Di sini ada berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, usaha dalam negerinya ada penjualannya di 20 miliar 5.654.000, ada retur penjualan di 954.852.000, ada potongan penjualan 545.987.000. Lalu ada penjualan neto, di sini ada 18 miliar 504.815.000. Lalu ada harga pokok penjualan, di sini ada di 14 miliar 654.879 ribu. Lalu di sini ada laba bruto di 3.849.936. Lalu di sini ada biaya usaha, gaji, upah, THR, tunjangan lain-lain ada di 1.551.900.000 rupiah. Alat tulis dan biaya kantor ada di 23.958.000. Perjalanan dinas ada di 53.465.000. Lalu ada listrik, air, internet, dan telepon di 16.825.000. Ada bunga pinjaman Bank Mandiri 36.783.000. Lalu ada iklan atau promosi 297.285.000. Lalu ada pajak bumi bangunan dan biaya materai 53.726.000. PPh pasalnya ada di 25.060.000.000 rupiah. Terus selanjutnya ada di representasi atau jamuan ada di 65.798.000. Lalu ada loyalty di 237.465.000. Lalu ada transportasi 12.132.000. Dan di sewa ada di 197.958.000. Lalu ada di kerugian piutang di 105.654.000 dan ada di penyusutan di 150.520.000. Lalu lain-lainnya ada total biaya usaha. Di sini untuk laba usahanya ada di 3.148.592.000. Lalu ada laba usahanya di 701.344.000. Penghasilan di luar usaha itu terdapat dividen ada di 25 juta, di sewanya 25 juta, total penghasilan di luar usahanya ada 50 juta. Laba bersih atau penghasilan neto dalam negeri itu ada di 751.344.000. Lalu usaha di luar negerinya ada laba usaha neto cabang di luar negeri 100 juta, bunga obligasi dari Singapura 50 juta, total penghasilan dari luar negeri 150 juta, lalu jumlah laba atau penghasilan neto ada di 901.344.000. Yang ketiga ada data pemegang saham. Untuk yang pertama atas nama Bapak Mas Aud A, di situ nomor NPWP ada di 04.333.1.7 dan .0. Jenis sahamnya ada saham biasa, jumlah lebarnya ada di 100, jumlah per lembarnya ada di 9.000. Yang kedua ada M. Abdullah Azam, untuk NPWP-nya ada di 04.1.4.2 dan .777 dan .000. Jenis sahamnya ada di saham biasa, jumlah lembarnya ada di 50.000, jumlah per lembarnya di 9.000. Yang ketiga ada Ahmad Yasin A, untuk NPWP 04.2.555.1.7 dan .000. Jenis sahamnya saham biasa, jumlah lembarnya ada 70.000, nominal per lembarnya ada 9.000. Untuk selanjutnya, ada rekonsiliasi fiskal PT Herbal Sehat. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laporan laba rugi komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK
agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses ini dilakukan untuk menghitung laba fiskal atau laba kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh badan. Laporan keuangan komersial seringkali menyertakan pos-pos yang diakui menurut prinsip akuntansi, tetapi tidak sesuai atau tidak diakui dalam peraturan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal diperlukan untuk memastikan bahwa pelaporan pajak mencerminkan ketentuan pajak yang berlaku. Berdasarkan jenis rekonsiliasi fiskal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian yang dilakukan untuk menambah laba fiskal kena pajak. Koreksi ini terjadi karena adanya pengeluaran atau biaya yang diakui secara komersial, tetapi tidak dapat dikurangkan menurut peraturan perpajakan. Yang kedua ada koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian yang dilakukan untuk mengurangi laba fiskal atau kena pajak. Koreksi ini terjadi karena adanya penghasilan atau pendapatan yang diakui secara komersial, tetapi tidak dikenakan pajak atau sudah dikenakan pajak final menurut ketentuan perpajakan. Selanjutnya ada proses rekonsiliasi fiskal PT Herbal Sehat. PT Herbal Sehat, rekonsiliasi fiskal penghitungan laba rugi tahun pajak 2010 dalam ribuan rupiah. Pertama ada usaha dalam negeri. Penjualan menurut komersil itu ada di Rp20.05.654, ada di koreksi positif 20.000. Menurut fiskal jadinya Rp20.025.654. Ada retur penjualan di 954.852, itu tidak ada koreksi, menurut fiskalnya tetap. Potongan penjualan ada di Rp545.957, tidak ada koreksi fiskal, menurut fiskalnya jadi tetap. Lalu penjualan netonya sebesar 18.504.815 rupiah. Menurut fiskalnya 18.504.815 rupiah. Kemudian ada harga pokok penjualan. Di sini 14.654.879 rupiah. Menurut fiskalnya 14.654.879. Lalu ada laba bruto sebesar 3.849.936 rupiah. Menurut fiskalnya 3.869.936 rupiah. Biaya usahanya tidak ada. Kemudian gaji, upah, THR, dan tunjangan lain-lainnya sebesar Rp1.551.900. Menurut fiskal positifnya Rp25.465.000. Menurut fiskalnya Rp1.526.435. Lalu ada alat tulis, biaya kantor sebesar Rp23.958.000. Menurut fiskalnya Rp23.958.000. Lalu perjalanan dinas sebesar Rp53.465.000. Menurut fiskal positifnya Rp596.000. Menurut fiskalnya Rp52.869. Kemudian ada listrik, air, dan telepon sebesar Rp16.825.000. Menurut fiskalnya Rp16.825.000. Kemudian bunga pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp36.783. Menurut fiskalnya Rp36.783.000. Lalu ada iklan atau promosi sebesar Rp297.285.000. Menurut fiskal positifnya Rp12.754. Menurut fiskalnya Rp284.531.000.
Lalu ada PBB dan bea materai sebesar 53.726. Menurut fiskalnya 53.726. Lalu angsuran PPh pasal 25 sebesar 60.000. Menurut fiskal positifnya sebesar 60.000. Menurut fiskalnya tidak ada. Lalu presentasi atau perjamuan sebesar 65.798. Menurut fiskal positifnya 65.798. Menurut fiskalnya kosong. Baik, transportasi atau distribusi 12.132 menurut fiskalnya sama. Sewa 197.998 menurut fiskalnya sama. Kerugian piutang 105.654 rupiah. Menurut fiskal negatifnya 45.154 rupiah. Dan menurut fiskalnya 60.500. Penyusutan penyusutan 150.520 ribu rupiah. Menurut fiskal positifnya 48.230 rupiah. Dan menurut fiskalnya 198.750 rupiah. Lain-lain 285.123 rupiah. Menurut fiskal negatifnya 2.652 rupiah. Dan koreksi fiskalnya 282.471 rupiah. Total biaya usaha 3.148.592 dan koreksi fiskalnya 2.972.291 rupiah. Laba usaha 701.344 rupiah. Koreksi fiskalnya 897.645. Penghasilan luar usaha dividen 25.000, koreksi fiskal negatifnya 25.000. Sewa 25.000, koreksi fiskal negatifnya 5.000, koreksi fiskalnya 20.000. Total penghasilan luar usaha 50.000, koreksi fiskalnya 20.000. Laba bersih dalam negeri 751.344 rupiah. Koreksi fiskalnya 917.645 rupiah. Usaha di luar negeri, laba usaha di Malaysia 100.000 rupiah. Koreksi fiskal positifnya 100.000 rupiah. Koreksi fiskalnya 200.000 rupiah. Bunga obligasi di Singapura 50.000 rupiah. Koreksi fiskalnya 50.000 sama. Bunga obligasi di Singapura 50.000, koreksi fiskalnya 50.000 sama. Total penghasilan luar negeri 150.000, koreksi fiskalnya 250.000. Jumlah laba atau penghasilan neto 344 rupiah. Koreksi fiskalnya 1.167.645 rupiah. Terima kasih. Next. Penjelasan kolom rekonsiliasi fiskal. A1, imbalan dalam bentuk natura atau beras sebesar 20.365.000 dan pengobatan sebesar 5.100.000. Tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau non-deductible expense sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, dalam rekonsiliasi fiskal, jumlah biaya tersebut harus dikurangkan dari biaya menurut akuntansi yang berarti berpengaruh menaikkan laba bersih sebelum pajak atau disebut sebagai koreksi positif. A2 sama dengan A1, yaitu tak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau koreksi positif. A3, biaya yang dikurangkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham berupa perjalanan dinas anggota keluarga pemegang saham sebesar 596.000 tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau non-deductible expense sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau koreksi positif. A4, biaya representasi jamuan harus didukung daftar nominatif dan bukti pengeluarannya. Jika tidak ada, maka biaya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau koreksi positif. A5 sama dengan A4.
Setiap transaksi harus didukung bukti yang valid. Jika tidak ada, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau koreksi positif. A6, menurut akuntansi perusahaan diperbolehkan membentuk penyisihan kerugian piutang tak tertagih pada setiap akhir tahun untuk menaksir besarnya piutang yang tidak dapat ditagih pada tahun berikutnya. Perusahaan membentuk penyisihan sebesar 105.654.000 pada akhir tahun 2010, sehingga dalam laporan laba rugi tampak kerugian piutang sebesar 105.654.000. Hal tersebut berbeda dengan keuntungan fiskal yang menyatakan bahwa kerugian piutang yang boleh diakui adalah sejumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Oleh karena piutang yang nyata tidak dapat ditagih menurut fiskal adalah Rp60.500.000. Maka biaya kerugian menurut akuntansi harus dikurangi dengan Rp45.154.000. Jumlah perbedaan tersebut harus dikurangkan dari biaya menurut akuntansi, yang berarti berpengaruh menaikkan laba bersih sebelum pajak atau sebagai koreksi positif. A7, sumbangan untuk berbagi kepentingan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan kerja, usaha, kepemilikan, dan penguasa merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Hanya sumbangan yang memenuhi syarat yang diatur pengaturan pemerintah nomor 93 tahun 2010 yang dapat dibiayakan seperti sumbangan olahraga prestasi kepada lembaga pembinaan olahraga prestasi, biaya sumbangan sebesar Rp12.754.000 dalam biaya promosi iklan baris dikurangkan dari biaya menurut akuntansi yang berarti berpengaruh menaikkan laba bersih sebelum pajak atau sebagai koreksi positif. Selanjutnya, A8 menurut akuntansi kemungkinan berbeda dengan menurut fiskal. Terdapat perbedaan dalam metode penyusutan. Pengakuan nilai sisa, taksiran masa manfaat atau umur ekonomis perhitungan penyusutan tahun 2010 menurut fiskal adalah sebagai berikut. Kendaraan 12,5% dikali 400 juta sama dengan 50 juta. Komputer 10/12 dikali 12,5% dikali 300 juta sama dengan 31.250.000. Inventaris 12,5% dikali 300 juta sama dengan 30.500.000. Bangunan 5% dikali 1.600.000.000 rupiah sama dengan 80 juta rupiah. Total keseluruhan sama dengan 198.750.000 rupiah. Dalam rekonsiliasi fiskal, biaya penyusutan menurut akuntansi harus ditambah dengan 48.230.000 yang dihasilkan dari 198.750.000 dikurangi dengan 150.520.000 yang berarti mengurangi laba bersih sebelum pajak atau koreksi negatif. A9 termasuk dalam penjualan adalah penjualan dalam kredit atau dengan dasar akrual, artinya penjualan diakui pada saat penerimaan kas, tetapi penyerahan barang penjualan pada karyawan yang pembayarannya tidak pada saat transaksi penyerahan barang tetap diakui sebagai penjualan tahun 2011. Dalam rekonsiliasi fiskal, penjualan kepada karyawan sebesar 20 juta rupiah akan menambah penghasilan menurut akuntansi
yang berarti berpengaruh menaikkan laba bersih sebelum pajak atau sebagai koreksi positif. A10, penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan adalah penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Oleh karena bersifat final, maka jumlah pajak yang telah dipotong tersebut tidak dapat dikreditkan dari total PPh yang terutang pada akhir tahun, sehingga penghasilan tersebut juga tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan laba kena pajak. Dan koreksi fiskal, penghasilan berupa sewa atas bangunan sebesar 5 juta dikurangkan dari penghasilan sewa menurut akuntansi yang berarti menurunkan laba bersih sebelum pajak atau koreksi negatif. A11, dividen yang diperoleh atau diterima perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri bukan merupakan penghasilan kena pajak atau objek pajak sepanjang sesuai pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Dividen yang diterima PT Herbal Sehat dan PT Berkah Amanah sebesar 25 juta. Harus dikurangkan dari penghasilan dividen menurut akuntansi yang berarti akan menurunkan laba bersih sebelum pajak atau koreksi negatif. A12, PPh yang dibayarkan oleh wajib pajak yang dilaporkan sebagai biaya pada laporan laba rugi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau koreksi positif. Selanjutnya, baik, di sini untuk pengisian formulir SPT 1771 PPh Badan tahun pajak 2010. Untuk identitasnya ada NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, nomor telepon, periode pembukuan, negara domisili kantor pusat. Di kolom 1A, penghasilan kena pajak, nomor 1, penghasilan neto fiskal sebesar 1.167.645.000. 2, kompensasi kerugian fiskal sebesar 100 juta rupiah. 3, penghasilan kena pajak nomor 1 dikurang nomor 2 sebesar 1.067.645.000 rupiah. Kolom kedua ada PPh terhutang. 4, PPh terhutang bagian A, tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B dikali angka 3 dan tarif PPh pasal 17 ayat 2B huruf B dikali angka 3 sebesar 234.922.863 rupiah. 5, pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri sebesar 0 rupiah dan jumlah PPh terhutang nomor 4 ditambah nomor 5 sebesar 234.922.863 rupiah. C. Kredit pajak. Nomor 7 PPh ditanggung pemerintah proyek bantuan luar negeri sebesar 0 rupiah. 8 bagian A, kredit pajak dalam negeri. Dan B, 8A sebesar 166.025.000. 8B, kredit pajak luar negeri sebesar 55.9.592 rupiah. C, jumlah 8A ditambah 8B sebesar 221.34.592 rupiah. 9. Bagian B, PPh yang lebih dipotong atau dipungut sebesar 13.888.271 rupiah. 10. PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25 bulanan 10A sebesar 60 juta rupiah. Bagian B-nya STP PPh pasal 25 atau hanya pokok pajaknya sebesar 0 rupiah.
C jumlahnya 10A ditambah dengan 10B sebesar 60 juta rupiah. D. PPh kurang atau lebih bayar 11A. PPh yang kurang dibayar PPh pasal 29 sebesar 46.111.729 rupiah. 12-nya PPh yang kurang dibayar pada angka 11A disetor tanggal di sampingnya untuk mengisi tanggal, dan yang 13 juga di bawahnya. Lanjut di halaman 2-nya, bagian E, angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan 14, nomor 14 bagian A, penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran sebesar 997.645.000. B, kompensasi kerugian fiskal sebesar 0 rupiah. C, penghasilan kena pajak 14A dikurang 14B sebesar 997.645.000 rupiah. D, PPh yang terhutang sebesar 249.411.250 rupiah. F, PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 28.376.658 rupiah. G, PPh pasal 25 sebesar 2.364.722 rupiah. F, PPh final nomor 15, PPh finalnya sebesar 500.000. B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan bruto sebesar 55 juta rupiah. Untuk G, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara. Nomor 17, untuk lampiran-lampirannya ada A, surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 29, dan daftar fasilitas penanaman modal, surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 26 ayat 4 khusus BUT. Perhitungan PPh pasal 26 ayat 4 khusus BUT dan surat kuasa khusus bila dikuasakan. Untuk pengurus atau kuasa di atas adalah Ahmad Yasin Abdurrahman. Baik, silakan selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya ada di lampiran 1, itu yang pertama ada penghasilan neto komersial dalam negeri. A, peredaran usaha. Peredaran usaha ini diisikan senilai 18.504.815.000. Kemudian ada harga pokoknya senilai 14.654.879.000. Ada biaya usaha lainnya senilai 3.148.592.000. Kemudian ada penghasilan neto dari usaha, itu adalah senilai 701.344.000. Kemudian ada penghasilan dari luar usaha senilai 50 juta, biaya dari luar usaha 0, penghasilan neto dari luar usaha senilai 50 juta. Kemudian ada jumlah dari 1D dan 1G yaitu senilai 751.344.000. Yang kedua ada penghasilan neto komersial luar negeri senilai 150 juta. Jumlah penghasilan neto komersial yakni 901.344.000. Keempat, ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak senilai 30 juta.
biaya. Kemudian ada nomor 5 yaitu penyesuaian fiskal positif. A. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham sekutu atau anggota senilai 596.000. B. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan senilai 45.154.000. Kemudian yang C. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan senilai 28.117.000. D. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubung dengan pekerjaan senilai 0. E. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan senilai 0. F. Pajak penghasilan senilai 60 juta. G. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham senilai 0. H. Sanksi administrasi 0. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal 0. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal 0. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya 0. Penyesuaian fiskal positif lainnya senilai 210.664.000. Kemudian jumlahnya yakni 344.531.000. Yang keenam, penyesuaian fiskal negatif. A. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal yakni 48.230.000. B. Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal 0. C. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya senilai 0. Penyesuaian fiskal negatif lainnya senilai 0. Kemudian untuk jumlahnya senilai 48.230.000 rupiah. Yang ketujuh, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Kemudian di senilai 0. Yang kedelapan, penghasilan neto fiskal yakni senilai 1.167.645.000 rupiah. Selanjutnya ada di lembaran kedua, yakni perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Untuk tabel nomor 1 berisi nomor urut, tabel nomor 2 berisi perincian, tabel nomor 3 berisi harga pokok penjualan atau HPP, tabel nomor 4 berisi biaya usaha lainnya, tabel nomor 5 berisi biaya dari luar usaha, yang tabel ke-6 berupa jumlah dari penggabungan harga pokok penjualan, biaya usaha, dan biaya di luar usaha. Yang pertama ada pembelian barang atau barang dagang senilai 7.938.575.000. Kemudian ada gaji pokok, gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorium, THR, dan sebagainya senilai 3.070.691.000. Kemudian ada biaya transportasi senilai 0. Biaya penyusutan dan amortisasi 1.177.499.000. Biaya sewa 123.623.000. Biaya bunga pinjaman senilai 1.994.376 juta. Maaf, 1.199.376.000. Yang ketujuh, biaya sehubungan dengan jasa 150.401.000. Yang kedelapan, biaya tak tertagih yang senilai 0, biaya royalti senilai 0, biaya pemasaran promosi senilai 0, biaya lainnya 291.795.000, biaya persediaan awal senilai 491.931.000, persediaan akhir senilai 584.012 rupiah. Kemudian untuk bagian biaya usaha lainnya, untuk pembelian barang dagang senilai 0, untuk gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorium, THR, dan sebagainya senilai 1.551.900.000 rupiah. Untuk biaya transportasinya ada 65.597.000.
Kemudian biaya penyusutan dan amortisasi senilai 150.520.000. Biaya sewanya senilai 197.958.000. Biaya bunga pinjaman senilai 36.783.000. Untuk biaya sehubungan dan jasa senilai 0. Biaya piutang tak tertagih senilai 150.654.000. Biaya royalti senilai 237.465.000. Biaya pemasaran atau promosi senilai 297.285.000 rupiah. Biaya lainnya senilai 505.430.000. Kemudian persediaan lainnya 0, persediaan akhir senilai 0. Dan untuk jumlah dari pembelian barang atau pembelian bahan atau barang dagang senilai 4.622.591.000. Kemudian untuk biaya transportasi senilai 59.597.000. Kemudian untuk biaya penyusutan dan amortisasi senilai 1.328.019 rupiah. Kemudian biaya sewa senilai 321.581.000. Lalu ada biaya bunga pinjaman senilai 2.031.159.000. Kemudian ada biaya sehubungan dan jasa yaitu senilai 150.401.000. Biaya piutang tak tertagih 105.654.000. Kemudian ada biaya royalti senilai 237.465.000. Kemudian ada biaya pemasaran atau promosi senilai 297.285.000. Kemudian ada biaya lainnya senilai 797.225.000. Persediaan awal senilai 491.931.000. Persediaan akhir senilai 584.012 rupiah. Untuk total dari harga pokok penjualan senilai 14.654.879.000. Untuk total dari biaya usaha lainnya senilai 3.148.592.000. Untuk selanjutnya ada di lampiran ketiga. Lampiran ketiga berisikan kredit pajak dalam negeri. Untuk tabel nomor 1 itu berisikan nomor urut. Tabel nomor 2 berisikan nama perusahaannya atau nama pemotong pemungut pajak. Nomor 3 itu NPWP pemotong atau pemungut pajak. Keempat yaitu jenis penghasilan transaksi. Yang kelima nominal. Keenam pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut dalam bentuk rupiah. Yang ketujuh nomor bukti pemotong atau pungut. Yang kedelapan itu tanggal. Untuk nomor 1 ada Rumah Sakit Pusat Cipto Mangunkusumo dengan NPWP 02.322.1.1.0.000. Jenis penghasilan atau transaksinya yakni penyerahan kepada bendaharawan PPh pasal 22. Nominalnya senilai 10 miliar. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut senilai 150 juta. Bukti pemotong atau pungut dengan nomor 008-RSCM-2010 dengan tanggal 30 Agustus tahun 2010. Yang kedua ada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan NPWP 03.445.6.000 dengan jenis penghasilan atau transaksi yakni impor dalam kurung PPh pasal 22 dengan nominal 625 juta dengan pajak penghasil atau penghasilan yang dipotong senilai 15.625.000 dengan nomor 009-002-DJBC-TP-2010 dengan tanggal 26 Februari 2010.
Yang ketiga ada PT Malang Indah dengan NPWP 01.1.555.4.777.00 dengan penghasilan atau transaksi yakni sewa dalam kurung PPh pasal 23 dengan nominal 20 juta, pajak penghasilan yang dipotong yakni 400.000 dengan nomor 036-006-MI/2010 dengan tanggal 2 Juni tahun 2010. Kemudian selanjutnya ada lampiran keempat, yakni berisi PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dengan nama wajib pajak, yakni PT Herbal Sehat, yang kolom nomor 1 berisikan nomor urut, kolom nomor 2 jenis penghasilan, kolom nomor 3 dasar pengenaan pajak, kolom nomor 4 tarif dalam bentuk persentase, yang kolom 5 berisikan PPh terhutang dalam bentuk rupiah. Untuk kolom 1 untuk nomor 1 berisikan bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBI _SBN. Untuk dasar DPP-nya senilai 0, tarifnya 0, PPh terhutang 0, bunga atau diskonto obligasinya DPP 0, tarif 0, PPh terhutang 0. Yang nomor 3, penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek untuk DPP 0, tarif 0, PPh terhutang 0. Yang keempat, penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal venture untuk DPP 0, tarif 0, PPh terhutang 0. Kemudian nomor 5, penghasilan usaha penyalur atau dealer atau agen produksi BBM untuk DPP 0, tarif 0, dan untuk PPh yang terhutang juga 0. Untuk nomor 6, penghasilan pengalihan hak atas tanah atau bangunan, DPP senilai 0, tarif 0, dan PPh yang terhutang juga 0. Untuk nomor 7, penghasilan penyewaan atas tanah atau bangunan untuk DPP senilai 5 juta rupiah, untuk tarifnya senilai 10%, untuk PPh terhutang senilai 500.000. Kemudian untuk nomor 8, ada imbalan jasa konstruksi. A. Pelaksanaan konstruksi. B. Rencana konstruksi. 6. Pengawasan. Untuk ketiga ayat 3 tersebut, DPP 0, tarif 0, dan PPh terhutang juga 0. Nomor 9, perwakilan dagang asing. Untuk DPP 0, tarif 0, dan PPh terhutang 0. Nomor 10, pelayaran atau penerbangan asing, DPP 0, tarif 0, dan PPh terhutang 0. Nomor 11, pelayaran dalam negeri, DPP 0, tarif 0, dan PPh terhutang 0. Nomor 12, penilaian kembali aktiva tetap, untuk DPP 0, tarif 0, dan untuk PPh terhutang juga 0. Untuk nomor 13, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa untuk DPP 0, tarif 0, dan PPh juga 0. Kemudian untuk bagian A atau JBA-nya senilai 500.000. Untuk bagian B ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Untuk nomor 1 berisi bantuan atau sumbangan senilai 30 juta. Untuk nomor 2 berisi hibah senilai 0. Untuk nomor 3, dividen atau bagian laba yang dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia menurut pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPh senilai 25 juta. Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun senilai 0. Bagian laba yang diterima perusahaan modal venture dari badan pasangan usaha senilai 0. Yang keenam, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan menurut pasal 4 ayat 3 huruf M Undang-Undang PPh senilai 0.
Untuk jumlah bagian B senilai 55 juta. Next. Baik, selanjutnya untuk lampiran SPT 17715, bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan. Yang pertama, kolom nama, Ibrahim Masud Abdurrahman, yang beralamat di Jalan Candi Sewu, 10 Malang, dengan nomor NPWP 01 333 222 1 777 000, dengan jumlah persentase yang dikenakan sebesar 44%. Jadi untuk dividennya sebesar 50 juta. Nomor 2, Muhammad Abdullah Azam, yang beralamat di Jalan Candi Sewu, 10 Malang, dengan nomor NPWP 04 111 444 2 777 dan 000. Jumlah modal yang disetor sebesar 450 juta rupiah, dengan presentase yang dikenakan sebesar 22%, jadi dividennya 25 juta. 3. Ahmad Yasin Abdurrahman, yang beralamat di Jalan Candi Sewu, 10 Malang, dengan nomor NPWP 04 222 555 1 777 000, dengan jumlah modal yang disetor sebesar 675 juta, dengan presentase 33%. Jadi dividen yang dikenakan sebesar 7.500.000 rupiah. Jadi untuk total jumlah bagian A sebesar 112.500.000 rupiah. Untuk bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Pertama, Ahmad Yasin Abdurrahman, yang beralamat di Jalan Candi Sewu, 10 Malang, dengan nomor NPWP 04 222 555 1 777 000, dengan jabatan Direktur Utama. 2. Muhammad Abdullah Azam, yang beralamat di Jalan Candi Sewu, 10 Malang, dengan nomor NPWP 04 111 444 2 777 000, dengan jabatan Direktur. 3. Ibrahim Masud Abdurrahman, yang beralamat di Jalan Candi Sewu, 10 Malang, dan 1 777 000, dengan jabatan Komisaris Utama. 4. Asma Hanifah Salihah, yang beralamat di Jalan Candi Sewu, 10 Malang, dengan nomor NPWP 04 555 333 1 777 000, dengan jabatan komisaris. Selanjutnya untuk lampiran SPT 1771 6, ini berisikan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, dan yang terakhir daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Untuk bagian A, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Untuk kolom nama ini diisi PT Berkah Amanah, yang beralamat di Jalan Condet Raya nomor 28 Jakarta, dengan nomor NPWP 01 333 888 1 111 000, dengan jumlah penyertaan modal sebesar 300 juta rupiah. Dan presentase yang dikenakan sebesar 30%. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nih ya. Selanjutnya ada di lampiran khusus SPT tahunan pajak, penghasilan wajib pajak dan badan. Itu yang mana? Yang pertama itu ada harta berwujud. Kelompok 1 itu tidak ada. Kelompok 2 itu ada di 420 juta. Dan di
nilai sisa buku fiskal awal tahunnya itu ada di 895 juta, dan metode penyusutan atau amortisasi di komersial garis lurus dan di fiskal juga garis lurus. Di penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini 115 juta. Dan jumlah amortisasi fiskalnya itu ada di 115 juta. Jumlah amortisasi komersial juga 115 juta. Selisih amortisasinya itu tidak ada. Dan kerugian dan penghasilan neto fiskal itu di nomor 1 2007 nominalnya 1.187.099.000. Di kolom keempatnya itu ada 581.099.000. Di nomor keduanya itu di tahun 2008. Di kolom yang ketiganya itu ada nominal 1.212.301.000. Di kolom ketiganya itu ada 100 juta, dan di kolom keempat juga di kolom kelima ada 100 juta, dan di nomor ketiga itu 2009. Di kolom keempat nominalnya 700 juta. Di nomor keempat ada 2010, itu nominalnya 1.167.645.000. Jumlahnya ada 700 juta dan 100 juta. Boleh di next, Kak. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. 1. Daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nomor 1 nama PT Barokah Amanah, alamatnya di Jalan Condet Raya nomor 28 Jakarta, NPWP-nya 01.38.1.100.000. Kegiatan usahanya perdagangan distribusi farmasi. Bentuk hubungannya dengan wajib pajak yaitu X234, yang kolom kedua 234, yang kolom ketiga 1234, kolom keempat 1234, dan kolom kelima 1234. Yang kedua yaitu rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nomor 1 PT Berkah Amanah, jenis transaksinya kolom ke-1 BCD F G, dan nilai transaksinya nihil. Metode penetapan harganya comparable uncontrolled price. Alasan pengguna metodenya harga jual berlaku sama untuk semua. Yang kedua, ada dokumentasi penetapan harga wajar transaksi. Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran, arm's length principle, dan kelaziman. Mengenai gambar perusahaan secara rinci bahwasannya kami telah membuat catatan tentang struktur kepemilikan yang menunjukkan berkaitan antara semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional, struktur organisasi perusahaan wajib pajak, aspek-aspek operasional kegiatan usaha wajib pajak, termasuk rincian fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh unit-unit berada dalam organisasi perusahaan wajib pajak. Gambaran lingkungan usaha secara rinci. Yang kedua, mengenai transaksi, bahwasannya kami telah membuat catatan tentang transaksi wajib pajak dengan perusahaan mempunyai hubungan istimewa, transaksi wajib pajak dengan perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, atau informasi mengenai transaksi pembanding yang dalam wajib pajak bertindak sebagai
pihak yang menjual, menyerahkan, atau meminjamkan dalam transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan di atas. Kami telah menyelenggarakan catatan sebagai berikut. Yang pertama, ada kebijakan penentuan harga dan daftar harga selama 5 tahun terakhir. Yang kedua, ada rincian biaya fabrikasi atau harga perolehan atau biaya penyiapan jasa. Yang ketiga, mengenai catatan hasil analisis sebandingan, bahwasanya kami telah membuat catatan tentang karakteristik dari produk, barang, jasa, pinjaman, instrumen keuangan, dan lain-lain yang ditransaksikan. Analisis fungsional yang menjadi pertimbangan dilakukan transaksi antar wajib pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Semua risiko diasumsikan dan aktiva-aktiva digunakan dalam transaksi tersebut. Kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi, syarat-syarat transaksi, plan of transaksi, termasuk juga perjanjian sesuai kontrak antara wajib pajak dengan pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan istimewa di luar negeri. Transaksi bisnis wajib pajak pada melakukan transaksi afiliasi. Yang keempat, mengenai catatan mengenai penentuan harga wajar, bahwasanya kami telah membuat catatan tentang metodologi penentuan harga yang ditetapkan oleh wajib pajak yang menunjukkan bagaimana harga yang wajar diperoleh dan alasan metode tersebut dipilih dibandingkan dengan metode lainnya. Data dibandingkan yang digunakan wajib pajak untuk menentukan harga transfer, aplikasi metodologi penentuan harga transfer, dan penggunaan data pembanding harga transfer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Selanjutnya, daftar cabang utama perusahaan. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. Kolom 2 diisi alamat cabang utama. Kolom 3 diisi NPWP lokasi. Nomor 4 jumlah cabang pembantu. Selanjutnya, kredit pajak luar negeri. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. Kolom 2 diisi dengan nama pemotong pajak di luar negeri. Kolom 3 diisi dengan alamat pemotong pajak di luar negeri. Keempat, diisi dengan jenis penghasilan. Nomor 1 ada laba usaha. Nomor 2 ada bunga obligasi. Yang kelima, diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima. Nomor 1 sebesar 300 juta. Yang kedua sebesar 90 juta. Keenam, ada diisi dengan jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal pembayaran atau terutangnya pajak. Nomor 1 sebesar 80 juta. Yang kedua 12.500.000. Yang ketujuh diisi dengan jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam mata uang asing. Yang ke-8 diisi dengan jumlah kredit pajak yang dapat diperhitungkan menurut ketentuan pasal 24 Undang-Undang PPH. Kemudian, mungkin sekian dari presentasi kelompok dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Oke, mungkin nggak ada. Sekian
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.